Selamat datang di channel Perpus Digital, tempatnya pembahasan seputar investasi dan properti. Hari ini kita akan membahas pertanyaan besar yang sering ditanyakan investor. Mana yang lebih menguntungkan, properti atau emas? Keduanya adalah instrumen investasi yang populer, tetapi memiliki karakteristik, keuntungan, dan risiko yang sangat berbeda. Jadi, pastikan Anda menonton video ini sampai selesai untuk mengetahui jawabannya. Untuk memahami mana yang lebih menguntungkan antara properti dan emas, kita perlu melihat karakteristik dasar dari masing-masing instrumen investasi ini. Mari kita bahas secara mendalam. Pertama, properti. Properti adalah aset fisik yang memiliki banyak bentuk seperti rumah, apartemen, tanah, atau bahkan ruko. Keunggulan utama properti adalah potensi capital gain atau kenaikan nilai seiring waktu. Namun, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan, seperti modal awal besar dan biaya perawatan. Kedua, emas. Berbeda dengan properti, emas adalah aset investasi yang lebih likuid dan mudah diakses. Emas dikenal sebagai alat lindung nilai terhadap inflasi. Dalam kondisi ekonomi yang tidak stabil, harga emas cenderung naik. Namun berbeda dengan properti, emas tidak dapat dijadikan sumber pasif income. Investasi properti selalu menjadi salah satu pilihan utama bagi mereka yang mencari keuntungan jangka panjang. Namun, seperti investasi lainnya, properti memiliki sisi keuntungan dan risiko yang perlu dipahami secara mendalam. Mari kita bahas satu persatu. Keuntungan investasi properti. 1. Potensi capital gain yang tinggi. Nilai properti cenderung meningkat seiring waktu, terutama di lokasi yang strategis. Sebagai contoh, properti di kawasan dekat pusat bisnis atau dekat fasilitas umum seperti transportasi massal dan pusat perbelanjaan bisa meningkat 2 hingga 3 kali lipat dalam 10-15 tahun. 2. Pendapatan pasif dari sewa. Properti tidak hanya menghasilkan keuntungan dari kenaikan nilai, tetapi juga dari pendapatan pasif. Sebuah rumah kontrakan atau apartemen di lokasi strategis dapat menghasilkan pendapatan bulanan yang stabil dari penyewa. 3. Diversifikasi investasi. Properti adalah cara yang baik untuk mendiversifikasi portofolio Anda. Jika pasar saham sedang tidak stabil, nilai properti biasanya tetap kuat, membuatnya menjadi aset yang lebih tahan terhadap fluktuasi ekonomi. 4. Aset nyata yang stabil. Properti adalah aset real yang tidak akan kehilangan nilai secara tiba-tiba, seperti beberapa aset digital atau saham. Selain itu, properti memiliki nilai utilitas Anda bisa menggunakannya untuk tempat tinggal atau kegiatan bisnis. Risiko investasi properti. 1. Modal awal yang besar. Investasi properti memerlukan modal awal yang besar, termasuk uang muka, biaya administrasi, hingga biaya renovasi awal. Meskipun ada fasilitas seperti KPR, komitmen ini seringkali menjadi hambatan bagi calon investor. 2. Biaya pemeliharaan dan pajak. Selain modal awal, properti juga membutuhkan biaya pemeliharaan yang tidak sedikit. Renovasi, perbaikan fasilitas, dan pajak properti bisa menjadi beban tambahan yang harus diperhitungkan. 3. Kurangnya likuiditas. Properti tidak bisa dijual dengan cepat jika Anda membutuhkan uang tunai. Proses penjualan bisa memakan waktu berminggu-minggu hingga berbulan-bulan, terutama jika pasar sedang lesu. 4. Risiko pasar dan lokasi. Tidak semua lokasi memberikan keuntungan besar. Jika Anda membeli properti di kawasan yang salah, ada risiko nilai properti tidak naik bahkan bisa turun, terutama jika terjadi bencana alam atau kondisi ekonomi yang buruk di daerah tersebut. Kedua, emas. Emas telah menjadi salah satu bentuk investasi paling populer sepanjang sejarah. Dari zaman kerajaan hingga era modern, emas dikenal sebagai simbol kekayaan dan alat lindung nilai. Namun, apa sebenarnya keuntungan dan risiko dari investasi emas? Mari kita bahas secara rinci. Keuntungan investasi emas. 1. Likuiditas tinggi. Salah satu keunggulan utama emas adalah likuiditasnya yang sangat tinggi. Anda bisa menjual emas kapan saja dengan harga pasar yang cukup transparan. Ini membuat emas menjadi pilihan ideal bagi investor yang membutuhkan fleksibilitas tinggi. 2. Lindung nilai terhadap inflasi. Ketika inflasi terjadi, nilai uang cenderung menurun, tetapi harga emas biasanya naik. Inilah mengapa emas disebut sebagai alat lindung nilai yang efektif. Dalam situasi ekonomi yang tidak stabil, emas menjadi pelindung nilai aset Anda. 3. Mudah dimulai dengan modal kecil. Berbeda dengan properti yang membutuhkan modal besar, investasi emas
bisa dimulai dengan modal kecil. Anda bahkan bisa membeli emas dalam bentuk gram yang membuatnya lebih terjangkau bagi banyak kalangan. 4. Aset global dengan harga universal. Emas memiliki harga yang diakui secara internasional, sehingga Anda tidak perlu khawatir dengan fluktuasi lokal. Jika Anda berencana pindah ke negara lain, emas tetap memiliki nilai yang sama di seluruh dunia. Risiko investasi emas. 1. Tidak menghasilkan pendapatan pasif. Berbeda dengan properti yang bisa menghasilkan pendapatan pasif melalui sewa, emas hanya memberikan keuntungan dari kenaikan harga. Ini berarti Anda perlu mengandalkan pertumbuhan nilai emas untuk mendapatkan keuntungan. 2. Fluktuasi harga. Harga emas bisa sangat fluktuatif dalam jangka pendek, terutama karena dipengaruhi oleh kondisi ekonomi global, suku bunga, dan permintaan pasar. Investor emas perlu bersiap menghadapi perubahan harga yang tidak terduga. 3. Biaya penyimpanan dan asuransi. Jika Anda menyimpan emas dalam jumlah besar, Anda mungkin perlu menggunakan fasilitas penyimpanan khusus seperti brankas atau layanan bank. Ini akan menambah biaya tambahan yang harus Anda pertimbangkan. 4. Risiko palsu atau penipuan. Saat membeli emas, terutama dalam bentuk fisik, ada risiko mendapatkan emas palsu atau tidak murni. Pastikan Anda membeli dari penjual terpercaya dan memeriksa sertifikat keaslian emas. Setelah memahami keuntungan dan risiko masing-masing, sekarang saatnya kita melihat studi kasus nyata dan melakukan simulasi sederhana untuk memahami mana yang lebih menguntungkan antara properti dan emas. Studi ini berdasarkan data real dan pendekatan yang sederhana, tetapi cukup relevan untuk pengambilan keputusan investasi Anda. Pertama, kita ambil contoh sebuah rumah di pusat kota Jakarta. Pada tahun 2013, rumah ini dibeli seharga 2 miliar rupiah. 10 tahun kemudian, pada tahun 2023, nilai rumah ini naik menjadi 4 miliar rupiah. Ini artinya, investor mendapatkan keuntungan 2 miliar rupiah dari kenaikan nilai rumah, atau rata-rata keuntungan tahunan sekitar 7 hingga 8%. Selain kenaikan nilai, rumah ini juga disewakan dengan harga 10 juta rupiah per bulan. Dalam 1 tahun, pendapatan dari sewa mencapai 120 juta rupiah. Jika dikalikan 10 tahun, pendapatan total mencapai lebih dari 1 miliar rupiah. Ini adalah contoh nyata bagaimana properti bisa memberikan keuntungan ganda. Namun, ada biaya yang perlu diperhitungkan. Selama 10 tahun, pemilik rumah mengeluarkan sekitar 500 juta rupiah untuk pemeliharaan, renovasi, dan pajak. Jadi, keuntungan bersih setelah dikurangi biaya-biaya adalah 2,5 miliar rupiah. Kini, mari kita lihat emas. Pada tahun 2013, harga emas per gram adalah 500.000 rupiah. Jika seorang investor membeli 100 gram emas, total biayanya adalah 50 juta rupiah. Pada tahun 2023, harga emas naik menjadi 1 juta rupiah per gram. Artinya, nilai investasi emas tersebut menjadi 100 juta rupiah, memberikan keuntungan 2 kali lipat dalam 10 tahun. Keunggulan emas dibandingkan properti adalah tidak adanya biaya pemeliharaan atau pajak tahunan. Investor hanya perlu memastikan emas disimpan dengan aman, baik di rumah maupun menggunakan jasa penyimpanan terpercaya. Dengan modal 500 juta rupiah, seorang investor bisa membeli rumah sederhana di pinggiran kota. Selama 10 tahun, nilai rumah ini naik menjadi lebih dari 1 miliar rupiah dengan tambahan pendapatan pasif dari sewa sebesar 5 juta rupiah per bulan atau sekitar 600 juta rupiah selama 10 tahun. Keuntungan total mencapai 1,8 miliar rupiah dikurangi biaya pemeliharaan sebesar 200 juta rupiah. Dengan modal yang sama, investor bisa membeli emas seberat 500 gram. Selama 10 tahun, harga emas naik 2 kali lipat, membuat nilai investasinya menjadi 1 miliar rupiah. Tidak ada pendapatan tambahan, tetapi juga tidak ada biaya lain yang perlu dikeluarkan. Jika dilihat dari studi kasus dan simulasi ini, properti memberikan keuntungan total yang lebih besar, terutama karena adanya pendapatan pasif. Namun, properti memerlukan modal awal yang besar dan melibatkan biaya tambahan. Di sisi lain, emas lebih sederhana dan fleksibel, cocok untuk investor dengan tujuan jangka menengah dan preferensi risiko rendah. Pilihan akhirnya bergantung pada profil keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda. Properti untuk investasi jangka panjang dengan pendapatan pasif, atau emas untuk investasi yang lebih liquid dan aman. Apapun pilihan Anda,
baik properti maupun emas. Yang terpenting adalah memahami kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jangan lupa untuk terus belajar dan berkonsultasi dengan ahli keuangan sebelum mengambil keputusan investasi. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan tulis di komentar mana yang menurut Anda lebih menguntungkan, properti atau emas. Sampai jumpa di video berikutnya.